Hey, halo, kembali lagi dengan Jalan 4 Tekno. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana cara memilih laptop yang tepat jika Anda adalah seorang mahasiswa yang akan berkuliah pada tahun 2022 ini. Tipsnya nggak banyak, cuma 5 hal saja yang perlu diingat dan mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam memilih laptop yang tepat buat Anda. Oke, jadi tips pertama, pastikan laptop Anda itu punya prosesor yang cukup kuat namun tidak terlewat kuat. Maksudnya bagaimana? Nah, saya akan jelaskan. Jadi pertama, kenapa kita harus invest ke prosesor yang bagus dulu? Ini karena hampir semua laptop yang ada di pasaran itu tidak bisa di-upgrade prosesornya. Jadi kalau Anda sudah beli laptop dengan prosesor tertentu, ya sudah, laptop itu selamanya pakai prosesor itu. Nggak seperti storage ataupun RAM yang sebagian besar laptop itu bisa di-upgrade nanti-nanti lagi. Nah, pertanyaannya prosesor mana sih yang cocok buat mahasiswa? Nah, kalau menurut saya, sebaiknya itu Anda memilih yang seri U, baik dari Intel ataupun dari AMD. Jadi baik Intel maupun AMD itu punya beberapa seri prosesor. Umumnya itu ada U, ada H, dan khusus untuk Intel pada tahun 2022 ini punya seri P yang performanya itu antara U dan H. Nah, U, H, dan P itu tadi apa? Secara sederhana sih sebenarnya U itu adalah ultra portable ya, atau ultra low voltage. Jadi prosesor yang menggunakan daya rendah. Prosesor jenis ini biasanya ada di laptop-laptop yang ringan, yang tipis. Sementara kalau yang high itu biasanya di laptop-laptop tebal atau yang biasa kita pakai buat gaming. Nah, sekarang udah tahu generasinya, sekarang prosesor yang mana sih yang cocok? Nah, kalau menurut saya, kalau Anda tuh kuliahnya kebanyakan di ngetik, atau mungkin nulis dokumen, atau mungkin ya olah data tapi nggak terlalu banyak, misalnya SPSS untuk Anda yang sekolah bisnis, atau mungkin Anda yang akuntansi, saya kira i3 dan Ryzen 3 itu sudah cukup. Dimana kalau Anda punya budget lebih, saya sarankan Anda upgrade sekalian ke Core i5 atau Ryzen 5. Kalau Anda sudah menonton channel ini cukup lama, mungkin Anda ingat kalau saya itu menyarankan minimal banget mungkin Pentium atau Athlon ya. Tapi itu konteksnya adalah pada tahun 2020 dan 2021 lalu, harga laptop tuh naik-naik banget ya. Jadi 6 juta itu mungkin Anda nggak bakal dapat Ryzen 3 atau Core i3. Tapi sekarang tuh harga bisa dibilang sudah cukup menormal ya, sehingga harusnya 6 jutaan juga sudah bisa dapat Core i3 atau Ryzen 3. Nah, kelebihan dari Core i3 dan Ryzen 3 itu juga harusnya sudah bisa mendukung virtual background pada Zoom yang tanpa green screen. Jadi kalau Anda yang banyak virtual meeting ya, nah itu menurut saya akan sangat berguna kalau Anda itu punya prosesor minimal banget Core i3 atau Ryzen 3. Karena kalau di bawah itu, belum tentu Anda bisa menggunakan virtual background tanpa green screen. Khusus untuk Ryzen 3, awalnya saya mengira Ryzen 3 5300U itu tidak bisa virtual background tanpa green screen. Tapi saya mendapatkan beberapa komentar dari video-video sebelumnya kalau ada yang melaporkan, oh ini bisa kok. Nah, setelah saya lihat lagi, mungkin ini karena Ryzen 3 5300U itu punya logical core sejumlah 8. Dimana kalau Ryzen 3 4000 series atau lebih tua lagi, logical core-nya itu tidak sampai 8. Nah, sementara kalau Anda kuliahnya itu bidang engineering atau bidang-bidang lainnya yang butuh performa prosesor yang kuat ya, misalnya Anda tuh banyak olah data, saya menyarankan Anda untuk pilih laptop yang lebih powerful dari Core i3 atau Ryzen 3 tadi. Bisa ke Core i5 atau Ryzen 5 yang lebih powerful dari kedua prosesor yang sebelumnya, baik itu seri U atau seri H. Menurut saya sih sebagian besar mahasiswa itu tidak perlu seri H sama sekali ya, di mana software-software seperti AutoCAD atau pemodelan video element atau software-software engineering lainnya semestinya bisa berjalan cukup optimal untuk editing ya, meskipun runnya agak lama di Core i5 atau Ryzen 5. Selain itu, kalau Anda kepikiran untuk edit video, saya menyarankan Anda pakai Core i5 atau Ryzen 5. Ya, lebih cocoknya sebenarnya Core i5 karena dia punya QuickSync yang sangat membantu Anda kalau Anda ngedit di Premiere. Dimana kalau Anda pakai Ryzen 3 atau Core i3 mungkin agak-agak kurang lah powernya. Saya sendiri yang pernah ngedit video seperti ini di laptop yang Core i5, menurut saya nggak ada masalah sama sekali. Renderingnya emang agak lama ketimbang pakai MacBook atau misalnya pakai yang seri H. Cuma selama ngedit lah minimal, dia benar-benar lancar. Tentunya selama videonya itu nggak terlalu berat ya, misalnya untuk Full HD, 2 layer, 3 layer mungkin masih oke. Kalau Anda butuh yang lebih powerful lagi, misalnya itu banyak rendering 3 dimensi, atau banyak video editing, atau Anda itu jurusan arsitektur, nah Anda mungkin bisa mempertimbangkan untuk beli Ryzen 5 atau Core i5 yang seri H. Plus biasanya laptop-laptop yang seperti itu punya graphics card yang dedicated, misalnya seperti Nvidia RTX series atau GTX series. Kalau untuk Core i7 menurut saya mungkin kurang worth it ya buat mahasiswa, karena Core i7 itu ya dia memang lebih powerful dari i5, cuma penambahannya itu nggak terlalu banyak, dan biasanya laptop-laptop yang punya Core i7 itu harganya jauh lebih tinggi ketimbang yang i5. Nah, soal generasi prosesor sendiri, sebenarnya 2022 itu bisa dibilang cukup awkward lah posisinya. Karena baik Intel ataupun AMD itu punya generasi prosesor baru yang harusnya sih datang sebentar lagi. Cuma saya sudah ngomong ini sejak awal tahun, dan sampai sekarang masih jarang sekali ya prosesor yang generasi ke-12 dari Intel atau 6000 series dari AMD yang seri U. Jadi kalau saran saya sih seperti ini. Kalau Anda itu memang sangat-sangat butuh laptop,
menurut saya sih masih oke kalau Anda tuh beli yang Gen 11 atau 5000 series dari AMD. Tapi kalau Anda nggak buru-buru banget, mungkin Anda bisa tunggu sekitar 1-2 bulan lagi supaya bisa dapat yang generasi ke-12 dari Intel atau 6000 series dari AMD. Perbedaan apa? Secara umum, yang generasi ke-12 dari Intel itu dia lebih powerful ketimbang generasi 11. Kalau dari literatur dan review-review yang pernah saya lihat itu cukup signifikan bedanya, bisa sampai 30% ke atas. Minimal yang seri H yang seperti itu, karena yang seri U itu masih agak jarang. Sementara untuk AMD, secara prosesor dia hampir nggak ada beda, jadi cuma naik sedikit banget. Tapi secara grafis, 6000 series itu jauh lebih powerful ketimbang yang 5000 series. Karena ada arsitektur RDNA 2 pada 6000 series yang bikin performa grafis itu meningkat jauh ketimbang yang sekarang ada, yaitu adalah Vega. Nah, tips nomor 2 itu adalah pilihlah operating system yang tepat. Jadi, laptop-laptop yang ada pada pasaran umumnya sekarang ada 3 operating system ya. Jadi, pertama adalah Windows, seperti yang kita mungkin sudah kenal. Lalu ada macOS yang ada pada MacBook. Dan ada Chrome OS yang ada pada Chromebook. Kalau menurut saya, Windows itu adalah pilihan paling aman untuk saat ini. Karena pertama, laptopnya paling banyak tersedia, pilihannya ada banyak sekali, jadi Anda tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Lalu yang kedua, sebagian besar teman-teman Anda dan mungkin orang-orang di sekolah Anda itu mungkin akan pakai Windows. Jadi kalau Anda itu misalnya kena masalah ya, misalnya lagi install software tertentu kok nggak bisa, atau lagi menjalankan program tertentu kok error, nah Anda bisa tanya teman Anda dan mungkin solusinya juga ada dari teman Anda, dan teman Anda itu pakai Windows ya. Sementara mungkin nggak bisa demikian kalau Anda itu pakai operating system lain, misalnya Anda pakai Mac atau pakai Linux. Selain itu bisa dibilang semua software untuk perkuliahan itu harusnya bisa jalan di Windows ya. Nah, lain cerita untuk Chrome OS yang ada pada Chromebook, di mana Chrome OS itu menurut saya mungkin cukup oke untuk orang-orang yang bersekolah, mungkin sekolah dasar atau SMP, SMA, di mana fokusnya itu ya Anda tuh bisa ngetik, bisa bikin dokumen, bisa bikin presentasi, tapi tanpa terlalu mementingkan format ya. Sementara di Chrome OS itu tidak ada Microsoft Office. Bisa sih Anda itu akses pakai web ya. Cuma itu masalah utamanya Anda harus selalu punya internet, di mana ini mungkin bukan situasi yang ideal buat sebagian besar dari Anda. Selain itu, Chrome OS juga tidak bisa diinstal beberapa software yang ada di Windows ya. Misalnya kalau Anda pakai AutoCAD itu ya, nggak mungkin bisa diinstal di Chrome OS. Nah, bagaimana dengan MacBook? Jadi MacBook itu sebenarnya cukup menarik ya posisinya. Jadi secara umum itu macOS itu mungkin punya 90%-an software yang ada pada Windows. Software-software seperti MATLAB, lalu R atau Python itu sebenarnya ada juga di macOS. Jadi Anda kalau memang sudah yakin banget nih Anda tuh pekerjaannya atau kuliahnya itu di software-software ini saja tanpa lebih-lebih lagi, nah itu menurut saya masih aman kalau Anda pakai macOS. Nah tapi masalahnya sedikit yang 10% ini, misalnya Anda tuh pakai SAP 2000 kalau Anda tuh teknik sipil, atau Anda pakai CATIA kalau Anda tuh teknik mesin. Nah, software-software seperti itu tuh kemungkinan besar tidak ada pada MacBook. Nah, kalau saya sendiri itu sebenarnya saya juga pakai MacBook nih. Di sini MacBook andalan saya, MacBook Air M1. Tapi saya di sini pilih MacBook karena pertama MacBook yang saya pakai itu dia seringnya saya pakai itu untuk nulis paper, lalu browsing, lalu ngurus administrasi. Dimana untuk pekerjaan-pekerjaan berat seperti urusan MATLAB, simulasi, itu semuanya saya kerjakan pada desktop yang ada pada kampus saya. Tips nomor 3 dari saya adalah belilah laptop dengan fitur yang tepat. Jadi fitur yang tepat itu seperti apa? Jadi fitur yang tepat itu adalah fitur-fitur yang benar-benar kepake buat Anda sehari-hari tanpa berlebih ya. Misalnya nih, saya tuh paling nyaman kalau misalnya di laptop itu ada 2 buah USB Type A ya. Dimana satu itu untuk nyolok misalnya mouse, satu lagi colok ke flash disk. Lalu enak juga nih kalau Anda tuh punya port VGA atau HDMI, jadi kalau Anda presentasi tinggal colok aja ke laptop tanpa harus colok dongle. Zaman sekarang beberapa laptop juga punya USB Type-C dan menurut saya itu cukup membantu ya. Kalau Anda itu nggak punya port VGA atau HDMI dan butuh presentasi pakai dongle, ya itu bisa dipakai juga. Layar yang saya pilih itu biasanya 14 inci atau ke atas supaya kerjanya itu nyaman ya. Sebenarnya 13 inci nggak masalah selama 13 incinya itu aspek rasionya jangan 16:9. Misalnya pada Mac ini dia tuh rasionya adalah 16:10 ya. Jadi ada ruang vertikal lebih banyak ketimbang yang 16:9. Lalu layar yang saya suka adalah layar tipe IPS LCD ya, dimana itu viewing angle itu bagus, dia bisa dilihat dari kanan, dari kiri, dari tengah, itu layarnya tetap bagus ya. Nah, yang saya sarankan untuk dihindari adalah layar tipe TN yang viewing angle itu biasanya nggak terlalu bagus ya. Jadi kalau Anda tuh lihat dari samping kanan dikit atau samping kiri dikit, itu sudah mulai agak kabur. Lalu saya akan menuliskan beberapa fitur yang menurut saya mungkin Anda kalau nggak punya juga nggak apa-apa ya. Yang pertama adalah fitur touchscreen dan 2-in-1. Jadi ya touchscreen itu enak sih kalau punya ya. Kalau Anda lagi nggak terlalu serius lagi kerjanya, jadi scrolling-scrolling seperti itu, touchscreen itu enak buat navigasi yang kasual seperti itu ya. Tapi nggak pun juga masalah. Begitu juga fitur 2-in-1 ya. Jadi ada beberapa orang yang benar-benar pengen tuh punya laptop yang 2-in-1 bisa dilipat-lipat seperti itu. Nah, kalau itu menurut saya sih sebenarnya nggak terlalu ideal juga karena sebagian besar laptop 2-in-1 itu cukup berat. Jadi Anda itu mungkin
sangat jarang untuk melipat laptop itu sampai 360 derajat. Ya mungkin sesekali diputar sampai 300 derajat ya, jadi keyboard itu di belakang dipakai buat nonton. Nah, kalau penasaran soal ini, ada video terpisah yang bisa ditonton. Lalu masih nyambung dengan touchscreen, beberapa laptop dengan touchscreen itu support dengan stylus ya. Nah, kalau dari pengalaman saya, bahkan di laptop yang high-end seperti Microsoft Surface pun, jadi fitur stylusnya itu menurut saya cukup cocok untuk nyatet-nyatet ya. Misalnya Anda itu lagi di kelas, bawa laptop, nyatet dosennya ngomong apa, pakai stylus dan dicatat langsung di komputer. Nah, tapi kalau Anda tuh kepikiran buat beli laptop dengan stylus, dengan harapan tuh Anda kuliahnya tuh desain grafis atau desain komunikasi visual, menurut saya sih sebaiknya Anda sekalian aja beli Wacom Digitizer ya, dimana itu untuk pressure sensitivity, lalu tracking accuracy-nya itu bakal jauh lebih bagus ketimbang stylus-stylus yang ada pada laptop. Atau kalau Anda kepikiran untuk punya komputer kecil untuk gambar-gambar langsung di komputernya, ya saran saya sih sekalian aja beli iPad ya. Karena secara tracking accuracy dan kualitas pressure sensitivity menurut saya itu jauh lebih bagus ketimbang yang ada pada laptop-laptop Windows pada umumnya. Nah, tips nomor 4 dari saya adalah pastikan RAM Anda tuh cukup. Nah, kalau zaman sekarang sih menurut saya kalau bisa minimal banget 8 GB RAM lah. Karena 4 GB meskipun laptop itu masih bisa jalan, itu setelah buka beberapa aplikasi dan mungkin browser, beberapa tab browser ya, itu sudah akan mulai kerasa lambat karena ya RAM itu sudah penuh sehingga dan laptop itu jadi harus segera menulis memori itu sementara di SSD pada laptop tersebut. Dimana kecepatan RAM itu tentu saja jauh lebih cepat ketimbang kecepatan SSD untuk operasi seperti itu. Selain itu, RAM yang besar jadi 8 GB atau sampai 16 GB ya misalnya, itu juga akan membantu performa dari integrated graphics yang ada pada laptop Anda. Misalnya, kalau pada Intel itu adalah Intel Iris Xe, sementara kalau pada AMD adalah Vega Graphics atau nanti ada RDNA 2, di mana RAM itu akan berpengaruh pada performa integrated graphics tersebut. Tapi kalau Anda budget mepet, misalnya Anda tuh cuma punya uang untuk beli laptop dengan RAM 4 GB, menurut saya nggak masalah juga selama laptop tersebut bisa di-upgrade RAM-nya. Idealnya sih ada satu slot kosong lagi, jadi Anda tinggal tambahin 4 GB RAM lagi. Tapi kalau nggak ada ya Anda terpaksa harus cabut satu keping 4 GB RAM itu dan diganti ke RAM 8 GB, di mana itu tentu saja lebih mahal. Tips kelima dari saya, kalau bisa nih Anda coba ke toko juga ya. Jadi meskipun laptop itu di atas kertas mungkin speknya sama-sama aja, ada beberapa hal yang sebenarnya tuh bisa dibilang subjektif dan bagus enggaknya itu tergantung orang tersebut. Misalnya nih, kualitas layar atau kalibrasi layar out of the box-nya. Itu mungkin Anda suka brand yang ini, tapi belum tentu orang lain tuh suka tuning dari brand tersebut. Atau misalnya keyboard ya, jadi ada beberapa brand yang layout keyboard itu agak berbeda ketimbang brand lainnya. Nah, itu juga mungkin Anda suka atau mungkin Anda tidak suka. Selain itu, dari ukuran touchpad dan sensitivitas touchpad, mungkin selera orang juga bisa berbeda-beda. Ada yang suka touchpadnya itu besar, dan tentunya yang nggak kalah penting adalah desainnya. Jadi, ya Anda tuh misalnya punya laptop dengan spek bagus banget, cuma laptopnya nggak berpenampilan oke, mungkin Anda jadi kepikiran beli laptop yang lain aja. Meskipun ya prioritasnya tentu saja di performa dulu ya. Nah, tips terakhir, tambahan dari saya, yaitu adalah pastikan garansinya itu aman. Jadi, kalau dari pengalaman saya, garansi paling aman itu adalah garansi resmi dari distributor resmi. Misalnya dari HP Indonesia, Lenovo Indonesia, lalu Acer Indonesia, atau Asus Indonesia, Dell, ada banyak lagi lah. Kelebihan garansi resmi itu adalah kalau Anda itu bermasalah laptopnya dan masih dalam masa garansi, Anda tuh bisa cek website dari masing-masing merek tersebut dan cari tuh tempat buat servis itu di mana yang resmi. Nah, beberapa toko itu menjual laptop dengan garansi seperti ini. Garansinya itu garansi distributor atau garansi toko. Di mana secara kualitas garansinya itu belum tentu jelek, tapi ya ini bisa bervariasi dari toko ke toko lainnya. Ini biasanya dikarenakan laptop-laptop yang garansinya itu garansi distributor, itu biasanya laptopnya itu tidak dijual resmi di Indonesia, misalnya diimpor dari luar negeri. Sehingga kalau Anda berniat untuk beli laptop dengan garansi distributor, ya silahkan coba dengan risiko sendiri. Oke, demikian aja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Tekno lainnya. Saya Jul, terima kasih telah menonton.